Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang persahabatan yang abadi di antara dua gadis, yang awalnya mereka beda alam. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Kehidupan lain dunia. Di tengah pasar yang ramai, di salah satu kios yang dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat berdagang, hiduplah seorang gadis yang bernama Reni. Gadis penurut dan pendiam ini dibesarkan oleh tantenya, salah satu pedagang kue di pasar tradisional yang terkenal Juts. Reni sama sekali tidak menikmati masa remajanya bersama teman-temannya, ia hanya sibuk dengan pekerjaan rumah. Suatu hari saat Reni sedang menimba air di toilet umum yang jauh dari tempat kediaman warga, terdengar suara gaduh yang membuat Reni penasaran dan mencoba memastikan suara itu datang dari arah mana. Reni dikejutkan dengan seorang wanita separuh boyo yang tergeletak tepat di depan pintu toilet. Reni yang panik pun segera membawa wanita itu ke rumahnya, walau ia tahu tantenya pasti akan marah melihat ada orang lain masuk ke dalam rumahnya, tetapi Reni tidak peduli sama sekali. Setelah sampai di dalam rumah yang sedikit kotor karena berlokasi di dalam pasar, Reni segera membuatkan teh hangat untuk wanita separuh boyo yang sekarang berada di kamar Reni. "Kakak siapa? Kakak sakit, muka kakak pucat lu. Kok kakak lagi sakit tapi gak istirahat di rumah? Ini kan sudah malam," tegur Reni ketika melihat wanita separuh boyo itu siuman. "Aku Feby, aku gak punya tempat tinggal. Aku diusir dari rumah. Aku sendirian, aku takut," jawab wanita separuh boyo itu sambil menyeruput teh hangat buatan Reni. "Reni, aduh rumah berantakan banget. Ngapain ojo sih di rumah?" teriak tante Reni ketika membuka pintu rumah. "Kakak di sini dulu yo. Jangan keluar dari kamar," perintah Reni dan bergegas keluar kamar. Reni yang cemas akan keberadaan Feby di rumahnya itu, berulang kali ia melongok ke arah pintu kamarnya untuk memastikan kalau Feby tidak akan keluar kamar. Ketika pekerjaan rumah selesai, Reni bergegas masuk kamar dan tertidur di sebelah Feby yang sudah terlelap dengan selimut menutupi setengah tubuhnya. Suara adzan subuh membangunkan Reni, dan Reni bergegas mandi untuk sholat subuh, tanpa ia menyadari kalau Feby tidak ada di sebelahnya. Seusai Reni menjalankan sholat subuh, ia baru menyadari kalau Feby tidak berada di kamarnya sejak tadi. Reni pun mulai kelimpungan mencari keberadaan Feby, karena Reni tak ingin sampai tantenya mengetahui keberadaan Feby di sini. "Ri, bantuin tante bawain kue ke depan. Cepetan, udah mau jam 6 esok nih, nanti keburu ramai," perintahnya. Reni tanpa mikir panjang langsung bergegas melaksanakan perintah tantenya. Reni menoto kuenya dengan sangat rapi. Setelah tugasnya selesai, Reni membersihkan dapur yang kotor dengan adunan. Reni terkejut melihat Feby berdiri dan tersenyum di depan pintu kamar Reni. "Kakak tadi kemana ojo? Kakak pergi kok gak pamit? Aku masakin sarapan yo buat kakak." Reni bergegas membeli bahan makanan untuk dimasak. Tak lama kemudian Reni pulang dengan membawa bahan makanan, dan Reni pun mulai memasak. Reni dan Feby saling membantu, mereka saling bertukar cerita, bahkan menyempatkan diri untuk bercanda. Makanan pun siap untuk dihidangkan. Reni dan Feby menyantap makanannya dengan lahap. Selesai makan, Reni mencuci piring dan membereskan rumah sebelum tantenya kembali ke rumah. Tak terasa jarum jam mengarah ke ongko rolas.
Reni berpamitan kepada Feby untuk membersihkan diri dan berwudu. "Kak, sebentar yo, aku mau wudu dulu." Ketika Reni selesai wudu dan kembali ke kamarnya, dilihatnya Feby sedang asyik menulis di sebuah buku harian milik Reni. "Maaf yo, aku gak sengaja nemuin buku ini, aku boleh kan ikutan nulis di sini?" ucap Feby dengan senyuman manisnya. "Iya Pak, ojo gak popo kok. Aku sholat di ruang tamu dulu yo," lanjut Reni. Selesai sholat, Reni kembali ke kamar dan mereka pun saling bertukar cerita sampai lupa waktu. Keesokan harinya, di pagi buta, Tante membangunkan Reni dan menyuruhnya belanja bahan dagangan yang sudah hampir habis. Kebetulan di pasar tempat mereka tinggal itu pedagangnya banyak yang sedang pulang kampung, jadi terpaksa Reni harus belanja di pasar lain yang lokasinya lumayan jauh. Setelah selesai belanja, Reni bergegas pulang dan ingin cepat sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Reni pun kembali ke kamar dan melanjutkan kisah persahabatannya bersama Feby. Bulan pun terus berlalu, pasar yang semakin sepi karena banyak yang pindah ke kampung. Tantenya semakin heran dengan keadaan kamar Reni yang mencurigakan. Padahal Reni baru saja meninggal karena kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Saat Reni yang terburu-buru berjalan dari arah tempat ia belanja, ia tertabrak truk yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Tetapi di kamar Reni seperti terdengar suara loro orang yang sedang melakukan percakapan. Siapa mereka ini? Kenapa selalu terdengar suara mereka dari kamar Reni? Opo arwah Reni gentayangan? Tetapi, siapa yang satunya lagi? Cakapnya dalam hati, dan terus bertanya-tanya. Setelah tantenya bercerita kepada tetangganya yang bernama Sini pun sempat heran. "Dulu yo Bu, sebelum Reni meninggal dunia, Reni suka ngomong sendiri di dekat sumur. Ia juga sering menyebutkan nama Feby. Entah Feby itu siapa, tapi kayaknya Reni kenal deket." Jelas Sini. Tante pun semakin bingung dengan semuanya. Sang tante pun mulai mencari tahu siapa itu Feby. Ketika sang tante sedang mengantar kue di seberang pasar, tidak sengaja didengarnya cerita tentang perempuan yang bernama Feby. Tante pun langsung menanyakan siapa itu Feby. Ternyata Feby itu adalah seorang anak sekolah menengah atas, SMA, yang terkenal cerdas, tetapi sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Feby diusir dari rumah dan bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke dalam sumur tempat Feby dan Reni bertemu. Dari situlah persahabatan yang tidak pernah terlihat bentuk wujud dan fisiknya, tetapi mereka benar-benar utuh. Seperti sebuah imajinasi yang hanya bisa dibayangkan seperti opo mereka sekarang. Kenapa mereka bisa bersahabat walaupun podo awalnya mereka beda dunia? Dan kenapa Reni lebih memilih ikut ke dalam dunianya Feby? Yang jelas peran keluarga itu penting. Reni dan Feby sama kurang kasih sayang dari keluarganya masing-masing, sehingga ketika mereka bertemu, terbentuklah persahabatan dalam imajinasi.